Globalisasi adalah fenomena dinamis yang mengubah wajah sosial, ekonomi, dan budaya dunia secara mendalam. Ini mencakup pertukaran barang, jasa, modal, teknologi, dan informasi lintas negara secara intensif. Lebih dari sekedar peristiwa ekonomi, globalisasi merupakan proses integrasi yang merajut hubungan antar negara menjadi semakin erat dan saling bergantung. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pendorong utama, misalnya internet yang menghapus jarak dan waktu, sehingga pertukaran informasi maupun transaksi ekonomi bisa berlangsung di seluruh wilayah dunia. Fenomena ini menjadikan globalisasi penting dalam konteks kontemporer, karena prosesnya tidak dapat dibalik dan akan terus berkembang dengan implikasi yang luas bagi pembangunan nasional maupun global. Oleh sebab itu, negara berkembang harus mampu menyusun strategi pembangunan yang fleksibel dan merangkul keberagaman agar dapat memaksimalkan manfaat globalisasi sekaligus mengantisipasi resiko ketimpangan dan ketergantungan yang mungkin akan muncul. Globalisasi yang didorong oleh teknologi dan informasi berdampak besar di berbagai bidang. Dalam bidang budaya sendiri, ia telah membuka peluang promosi budaya lokal ke dunia internasional melalui platform seperti festival, seni, dan media digital yang seperti yang dilakukan oleh Ana Avanti selaku perancang busana populer dengan kebaya kontemporernya di pameran busana internasional. Sementara itu, dalam kerjasama internasional, globalisasi itu telah memperluas akses pasar, kemudian mempermudah mobilitas, serta menciptakan interaksi kompleks di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Sementara itu, liberalisasi perdagangan, kemudian perusahaan multinasional, serta rantai pasar global mengubah distribusi kekuatan dunia menjadi multipolar, dan globalisasi ini juga mendorong lahirnya organisasi internasional, perjanjian, dan kerjasama kolektif untuk menghadapi isu-isu global. Pada bidang ekonomi dan perdagangan, globalisasi membuka peluang kerjasama antar negara melalui pasar bebas yang memperluas jalur ekspor dan impor, meningkatkan investasi asing, serta menghadirkan perusahaan multinasional yang menciptakan lapangan kerja baru. Misalnya, masuknya perusahaan global di sektor teknologi dan manufaktur di Indonesia yang tidak hanya menggerakkan roda perekonomian tetapi juga menjadi sarana transfer teknologi dan pengetahuan bagi tenaga kerja lokal. Sementara itu, kemajuan transportasi dan mobilitas juga semakin terasa karena inovasi seperti pesawat modern, kapal cepat, kereta berkecepatan tinggi, hingga transportasi online membuat perjalanan antar wilayah maupun antar negara lebih cepat, aman, dan efisien. Dalam hal ini, globalisasi mendorong kerjasama internasional melalui investasi, perdagangan, dan integrasi ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, sekaligus mempermudah pertukaran ide, informasi, dan nilai melintasi batas negara. Dengan kata lain, globalisasi itu mempercepat interaksi manusia dalam berbagai bidang dan membawa dunia terasa semakin panjang. Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat beberapa persoalan serius mengenai dampaknya terhadap ketimpangan antar negara. Salah satunya, bagaimana pada akhirnya globalisasi mampu mendorong konvergensi ekonomi, yaitu mempersempit jarak antara negara kaya dan juga negara miskin. Atau justru sebaliknya, di mana globalisasi menciptakan divergensi, yaitu melebarnya kesenjangan antar negara. Studi A yaitu terkait dengan Comprehensive Analysis of the Economic Development and Income Gap yang menggarisbawahi keterbukaan ekonomi melalui perdagangan internasional dan juga Foreign Direct Investment atau yang biasa disingkat dengan FDI memang terbukti mampu meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Akan tetapi, distribusi manfaatnya itu enggak merata. Negara-negara maju biasanya lebih mampu memanfaatkan arus globalisasi karena mereka memiliki yang namanya modal, teknologi, serta infrastruktur yang memadai. Sebaliknya, negara-negara berkembang menghadapi banyak sekali hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya institusi, dan rendahnya daya saing ekspor. Akibatnya, globalisasi justru memperbesar jurang pendapatan antar negara. Bahkan, penelitian tersebut menemukan bahwa perdagangan menjadi faktor dominan yang memperlebar ketimpangan antar negara berpenghasilan rendah menengah dengan negara-negara yang pada akhirnya memiliki penghasilan yang tinggi. Ketimpangan ini melahirkan beberapa dampak buruk. Pertama, terhambatnya pembangunan di negara berkembang. Ketika manfaat globalisasi tidak terdistribusi merata, negara-negara berpendapatan rendah kesulitan untuk mengejar standar pembangunan negara maju. Hal ini memperkuat kondisi ketergantungan struktural, di mana negara miskin semakin bergantung pada investasi, teknologi, dan pasar negara-negara kaya ataupun negara maju. Kedua, meningkatnya kerentanan sosial ekonomi. Perbedaan pendapat yang tajam memperlebar jurang kesejahteraan antar negara dan dapat memperburuk kondisi kemiskinan, pengangguran, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan juga kesehatan di negara-negara berkembang. Selain itu, ketimpangan yang diciptakan oleh globalisasi tak luput juga berdampak pada stabilitas sosial dan politik.
Negara yang tertinggal dalam arus globalisasi cenderung menghadapi ketidakpuasan sosial akibat perbandingan dengan standar global yang terus meningkat. Tekanan ini dapat memicu gejolak politik, migrasi besar-besaran, serta meningkatnya kerentanan terhadap konflik domestik maupun regional. Shenzhen adalah contoh paling jelas bagaimana kebijakan ekonomi yang pro pasar dan arus globalisasi dapat mengubah kota kecil menjadi pusat industri dan teknologi dunia. Pada tahun 1970-an, Shenzhen hanya berupa kota kecil dengan perekonomian berbasis nelayan dan pertanian. Namun, penetapan Shenzhen sebagai zona ekonomi khusus pada tahun 1980 ini memberi mandat eksperimen kebijakan yang menarik investasi asing dan mendorong pembangunan infrastruktur skala besar, sehingga pertumbuhan ekonomi kota ini berlangsung sangat cepat. Kebijakan zona ekonomi khusus menciptakan insentif pajak, kemudahan izin usaha, dan akses langsung ke modal dan pasar internasional, terutama lewat kedekatan dengan Hong Kong, sehingga perusahaan asing dan investor domestik menanamkan modal dalam jumlah besar dan membentuk pasar manufaktur dan jasa ekspor di wilayah itu. Dampaknya terlihat dalam transformasi struktur ekonomi Shenzhen dari produksi manufaktur berbiaya rendah menuju rata rantai nilai yang lebih maju dan inovasi teknologi. Banyak perusahaan teknologi besar yang bermula atau memusatkan kegiatan riset dan produksi di Shenzhen, dan kota ini sering disebut sebagai pusat teknologi China. Namun, dampak lingkungan akibat globalisasi terbukti memiliki dua sisi. Pertama, globalisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta transfer teknologi. Kedua, akibat dari globalisasi ini juga dapat meningkatkan emisi dan degradasi lingkungan. Di China sendiri, globalisasi berkontribusi pada peningkatan emisi karbon dioksida karena adanya kombinasi pertumbuhan ekonomi serta eksploitasi sumber daya alam. Dampak lingkungan seperti pertumbuhan pabrik, urbanisasi, dan konsumsi energi yang mana menyebabkan adanya polusi udara, air, dan juga tanah. Bahkan di Beijing sendiri pernah terkena apocalypse berupa kabut asap tebal akibat emisi industri dan kendaraan. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang cepat akibat adanya globalisasi tapi seringkali juga mengorbankan kualitas lingkungan. Faktor urbanisasi ini dapat menyebabkan adanya tenaga kerja murah bagi sektor manufaktur, namun ternyata karena adanya urbanisasi ini membuat kawasan pedalaman masih tertinggal dalam akses kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur. Reformasi ekonomi dan globalisasi telah berhasil menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global, tetapi di saat yang sama menciptakan ketimpangan wilayah, masalah sosial, perkotaan, serta tantangan lingkungan. Ke depan, Tiongkok perlu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan, pembangunan, serta keberlanjutan lingkungan agar transformasi yang tengah dicapai tidak menimbulkan krisis baru di masa mendatang.